Shalom, selamat hari Sabat saudaraku yang kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tambahkan lagi hari-hari kita satu Sabat lebih dekat kepadanya. Untuk meringkaskan pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kita lalui, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, memohon kuasa di mana kami akan mengulangi kembali pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kami pelajari sepanjang minggu di rumah kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah judulnya Hiburkanlah Umatku. Di dalam Yesaya 40 ayat 9, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Kalau kita membaca ayat ini sungguh luar biasa. Kenapa saudara? Kita tahu bahwa beberapa minggu yang baru saja kita lalui, bahwa orang-orang Yehuda berada di dalam ketakutan, berada di dalam cengkeraman bangsa lain. Mereka selalu terganggu hidupnya. Tetapi di dalam pelajaran kali ini, sepertinya ada secercah harapan, di mana bangsa Yehuda, mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari hidup yang selama ini mereka alami dalam keadaan susah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam peperangan, dijajah oleh orang lain adalah hidup yang sangat-sangat tidak enak, sangat menyusahkan. Bayangkan saudara kalau kita di Jakarta ini atau di mana saja saudara berada mendengar dentuman, ya, senjata-senjata, panah-panah yang datang. Bukankah itu mengerikan saudaraku? Kalau terjadi perang, terjadi kerusuhan saja, kita sudah ngeri-ngeri sedap, apalagi ini dengan peperangan yang luar biasa. Itu sebabnya penghiburan untuk yang paling penting bagi orang-orang yang sedang berada dalam sengsara adalah hiburan yang datang dari Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan jaminan. Ini adalah merupakan pengharapan yang Tuhan berikan. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat oleh karena dosanya. Saudaraku, bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa? Tuhan memang izinkan orang Israel dibuang. Peristiwanya, saudara tahu bagaimana zaman Hizkia yang kita pelajari. Oleh karena Hizkia justru tidak menggunakan kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Tuhan pada waktu dia diberikan berkat luar biasa, diperpanjang umurnya. Tetapi waktu didatangi dia oleh orang-orang dari Babel, justru dia mempertunjukkan, mempertontonkan akan harta dan kekayaannya. Gantinya memperkenalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, kita melihat dalam pelajaran yang lalu bagaimana Tuhan begitu kecewa kepada siapa? Kepada Hizkia. Ya. Padahal zaman Hizkia itu adalah zaman pembaharuan. Hizkia dari awal dia sudah mengikuti perintah-perintah Tuhan, bahkan sampai akhir kemenangannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya menyadari bahwa inilah sifat manusia. Pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita, bisa saja hubungan kita, iman kita diasah menjadi kuat. Tetapi suasana yang paling membahayakan adalah pada saat-saat kemakmuran, pada saat-saat rasa senang, pada saat-saat kita rasa nyaman, bisa kita terbenam, tenggelam di dalam pencobaan. Saudaraku, Yesaya 14 ayat 1-4. Di dalam pelajaran ini Allah menjanjikan pembebasan kepada umat Allah. Penderitaan mereka pasti berakhir.
Bukankah ini satu berita sukacita yang luar biasa bagi orang-orang yang sedang di dalam penderitaan? Dikatakan maka pada hari itu, ayat 4, Tuhan, pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan. Ini adalah kabar baik, good news bagi orang Israel, bagi orang Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Seperti Yesus di dalam rencana kehadirannya ke dunia ini yang lama didamba-dambakan. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 16, jauh sebelumnya kehadiran akan firman Tuhan, firman yang menjelma menjadi manusia itu. Perbaikan jalan disediakan, saudara-saudara. Ya. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-3 sampai 8, setelah pembuangan umat Allah mendapat kembali kehadiran Allah dan firman-Nya yang pernah mereka alami di Gunung Sinai. Persiapan menyambut kehadiran Allah ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesaya 42 ayat yang ke-16 sampai dikatakan, Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Tanah yang berkeluk-keluk itu menjadi tanah yang rata. Makanya Matius 3 ayat 2 katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan rohani kepada orang Israel. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, menaruh Tauratku di dalam batin, menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ikuti, simak baik-baik setiap membaca firman, terlebih pengalaman orang Israel, ada banyak hal yang harusnya menguatkan saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena melalui pelajaran yang dialami orang Israel, saya melihat bagaimana kesabaran Tuhan yang sangat luar biasa. Berulang-ulang bangsa ini jatuh, berulang-ulang bangsa ini memberontak, berulang-ulang bangsa ini meninggalkan Tuhan. Tetapi panggilan itu terus datang, terus datang. Dan bukan hanya panggilan, tetapi harapan, hiburan. Dan inilah yang menjadi penekanan di dalam pelajaran kita satu minggu ini. Ya, di mana Tuhan bukan sekedar untuk memberikan jalan keluar pada satu zaman, tidak. Tetapi Dia menyediakan satu jalan untuk selama-lamanya. Yohanes diutus oleh Tuhan mendahului kehadirannya. Di dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11, di mana di sana dikatakan akan datang, akan lahir seseorang yang akan menuntun bangsa ini. Dia di sana pada waktu kehadirannya itu. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 17, Yohanes Pembaptis mendahului kedatangannya untuk menyediakan jalan. Ya. Di sana ada Simeon, ada Hana yang bertemu bayi Yesus saat Yesus bawa untuk doa penyerahan di bait suci. Ya. Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Kabar pertama pada waktu Yesus bangkit adalah oleh Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 17-18. Kita melihat sepanjang zaman ada orang-orang yang digunakan oleh Tuhan untuk membuka, menuntun orang kepada kebenaran. Saudara yang kasih, jangan pernah kita meremehkan seolah-olah bahwa Tuhan tidak bekerja. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita bisa melihat di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam kehidupan organisasi kita, seperti sudah mau tenggelam. Tapi jangan lupa, Tuhan akan mengutus pada saatnya orang-orang yang akan mengangkat, memberikan jalan, meratakan jalan
bagi penyelamatan, perbaikan, untuk mendapatkan hal yang luar biasa. Pelajaran sekolah sahabat kita yang baru lalu ini juga menceritakan bagaimana pencipta kita itu yang sangat penuh rahmat. Yesaya 40 ayat 12 sampai 31 menceritakan bahwa pencipta kita ini, Allah kita ini penghibur dan datang untuk membebaskan. Bukankah itu rahmat yang luar biasa? Dia sudah ditinggal, dia disakiti hatinya, tetapi dia tetap memanggil. Dan pada waktu mereka teriak untuk kembali, mereka mau dipanggil. Saudaraku, Allah kita menghibur dan datang untuk membebaskan. Jangan lupa, Allah kita ini maha kuasa. Dia memiliki kuasa, kemuliaan dan keabadian. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 dari Yesaya pasal 40. Allah kita ini adalah merupakan gembala umatnya. Ayat 9 sampai 11. Itulah rahmat yang luar biasa. Dia mau menjadi gembala bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa. Allah kita ini adalah pencipta yang tiada tandingnya. Ayat 12 sampai 26 dari Yesaya 40. Dengan siapa kamu mau menyamakan dia? Saudaraku, tidak ada. Tidak ada satupun di dunia ini yang boleh disamakan dengan Allah. Karena dialah segala-galanya. Dan Allah kita itu sekali lagi, dia adalah pencipta yang penuh rahmat. Kenapa? Karena memberikan kuasa kepada orang yang lemah. Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Itulah sebabnya sekali lagi saudaraku, di dalam Alkitab ini dicatat baik-baik. Bagaimana waktu Ayub dicobai. Lalu Ayub merasakan, dia bertutur. Bahkan waktu itu juga Tuhan berbicara kepadanya di dalam Ayub 38 sampai Ayub 42. Dengan siapa engkau samakan dia? Adakah engkau pada waktu bumi ini diciptakan, pada waktu langit itu mengeluarkan cahaya, matahari, bintang, dan bulan? Apakah engkau ada pada waktu itu angin bertiup? Saudaraku yang kasih, tidak ada yang dapat kita samakan dengan Allah. Yesaya katakan tidak ada yang menyamainya. Paulus katakan keadaan ilahi itu tidak boleh disamakan. Kisah 17 ayat 29. Tidak boleh saudara. Makanya saya sadar sebenarnya yang paling mudah kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah menyerahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudaraku, apa yang menjadi masalah bagi orang Israel zaman lalu adalah berhala. Saudara, ada banyak berhala yang bisa kita buat dan Allah sangat-sangat benci, murka kepada mereka yang menyembah berhala. Dulu berhala itu secara harfiah. Mereka melakukan penyembahan kepada patung, mempersembahkan anak-anak mereka di atas altar mesbah patung mereka. Saudaraku, korban bakaran mereka. Sekarang ada banyak berhala yang kita buat dengan waktu, permainan, selera, dan keinginan hati kita, permainan kita. Sehingga itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati saudara, segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat hubungan kita dengan Tuhan akhirnya putus, akhirnya berantakan, itu sudah merupakan berhala. Saudara-saudara, perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain. Karena penyembahan berhala adalah juga disebut dengan perjinahan rohani. Yeremia 3 ayat 8 dan 9. Banyak orang yang disebut Kristen melayani ilah lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi saudara. Dia mau supaya kita ini setia, sama seperti suami istri. Saudara bisa saudara bayangkan kalau suami istri berselingkuh, membagi hati mereka dengan wanita lain atau pria lain, apa yang terjadi?
itu sangat menyakitkan, saudara. Demikianlah juga hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita membuat benda, pada saat kita membuat hal-hal lain yang menjadi lebih tinggi perhatiannya daripada Tuhan, itu adalah berhala yang menyakiti hati Tuhan. Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau yang mengganggu pelayanan kita kepadanya, itu adalah menjadi berhala. Ellen G. White, Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 2, halaman 1011 dan 1012. Ya. Saudara-saudara sekali lagi, apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan, yang membuat pelayanan kita terganggu kepadanya, ingat, itu adalah penyembahan berhala. Saudara yang kasih kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pada zaman Yesaya, pengertian rohani umat manusia sudah menjadi gelap oleh karena mereka salah pengertian dengan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Allah itu kejam, ini adalah tipu daya setan yang luar biasa. Menganggap Allah itu adalah Allah yang sulit dijangkau, padahal sebenarnya tidak. Lihat tadi, Allah berulang kali di dalam pemberontakan manusia, di dalam penolakan yang begitu menyakitkan dari manusia, Allah memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Hukum kasih oleh mana sorga memerintah, saudara, telah disalahartikan oleh ahli penipu itu. Dia buat itu menjadi satu tanggungan kuk di mana mereka ingin melepaskan diri. Ia memaklumkan bahwa peraturan-peraturan Allah itu tidak dapat dituruti. Ini adalah merupakan hal yang memfitnah Allah itu sendiri. Dan saudara yang kasih, pada sahabat ini saya rindu dengan pelajaran sekolah sahabat kita ini, penghiburan dari Tuhan jangan ditolak, jangan disepelekan, jangan disia-siakan. Hari Tuhan sudah dekat, Yesus mau datang. Yesus mau supaya kita bertobat, kita berubah, karena Allah kita tidak pernah berubah. Janjinya selalu setia untuk membawa keselamatan kepada kita. Semoga hati kita terbuka, hati kita tergugah, dan setelah kita mempelajari pelajaran 1 minggu ini, biarlah secerca harapan memberikan penghiburan bagi kita. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan sulit, susah, penderitaan, tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih firman yang barusan saja kami dengarkan. Biarlah pelajaran sepanjang 1 minggu melalui pelajaran sekolah sahabat kami melihat Allah kami yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Bapa, hibur kami dengan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu memimpin kami, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami, bahkan di dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami pribadi, tidak akan memutuskan hubungan kami dengan Tuhan. Terpujilah namamu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.